nggak sehati. Ya, ini mulai dari yang kecil, small group, ya, gereja kecil, terus Tuhan sepakat. Jangan masih kecil udah nggak sepakat, gitu loh, ya kan? Sepakat dari kecil. Setiap ada perkara kecil, masalah Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar, ya. Nah, saudaraku, bahwa ketika kita sepakat, 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Jadi artinya Yesus gak butuh kuantitas, tapi Yesus butuh kualitas. Amin. Kualitas artinya apa? Hati kita. Karena banyak orang Kristen banyak kumpul, tapi gak sehati. Doa yang bagaimana? Doa yang dengan kasih. Matius 6:11. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan juga mengampuni kita juga. Artinya begini loh, saudara. Kalau kita berdoa tapi kita ada kebencian, doamu terhalang gak dijawab sama Tuhan. Makanya sebelum berdoa, kau bersihkan hatimu, kau ampuni musuhmu, berkati musuhmu, orang-orang yang menyakiti hatimu, kau doakan jangan sampai kau membenci. Karena kepahitan itu adalah sumber daripada penyakit. Ada orang kena penyakit cancer, kenapa? Karena dia mungkin hidupnya penuh dengan kepahitan. Karena ada dendam, sehingga akhirnya yang disebut dengan penyakit pneumosomatis, artinya penyakit yang disebabkan karena dia tidak bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Semua orang ada bibit cancer. Kamu ada bibit cancer, saya ada bibit. Tapi bibit cancer itu jangan dikasih makan. Nah, dengan kepahitan itu mudah banget bertumbuh. Makanya kenapa Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang maju. Orang yang hatinya gembira itu akan gak pernah, bahkan jarang sekali sakit. Coba saudara ketawa sama marah, lebih pening kepala mana? Waktu marah atau waktu ketawa? Hah? Waktu marah atau waktu ketawa? Waktu marah. Habis marah-marah, kamu kepala pening, ya kan? Cari obat. Tapi kalau sukacita, wah enjoy. Sukacita itu obat yang maju meningkatkan imun, kekebalan tubuh kita, dan virus masuk gak mempan. Waktu zaman COVID, saya di Indonesia, itu saya bagi makanan ke 600 pemulung, hampir seminggu berapa kali. Dan karena teman-teman pada takut, jadi saya sendiri yang bagiin. Saya dikeroyok sama pemulung, bayangin. Pemulung kan kotor, ya kan? Tapi saudaraku, orang pada kena COVID, saya satu nggak pernah kena COVID. Karena apa? Hati saya gembira. Ketika hati gembira, virus pun takut sama kita. Amin. Oke. Ya. Selain doa apa? Praise and worship. Praise and worship artinya apa? Pujian dan penyembahan. Kenapa kita perlu memuji dan menyembah Tuhan? Dan Tuhan itu hanya butuh disembah sama kita. Makanya ketika ada praise and worship, ada pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh, Alkitab berkata ketika nama Tuhan ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Makanya kenapa worship? Nah, pujian, worship kepada Tuhan, itu menyembah Tuhan, itu sangat penting sekali karena Tuhan sangat suka dengan penyembahan. Nah, saudaraku, ini saya menjelaskan tentang firman Tuhan dan pujian penyembahan. Firman Tuhan penting? Pujian penyembahan penting? Yes. Penting mana? Firman Tuhan dengan pujian penyembahan? Dua penting. Yes, sama penting. Jadi gak ada, firman Tuhan lebih penting. No. Firman Tuhan itu dari siapa datangnya? Dari Tuhan untuk Kita. ya. Tapi kalau pujian penyembahan dari siapa datangnya? Dari kita untuk ya. Kita harus imbal balik, balance ya. Kita maunya jangan maunya firman terus datang ke kita, tapi kita nggak pernah pujian penyembahan kepada Dia. Nah, Tuhan sangat suka dengan pujian dan penyembahan. Tuhan sangat suka dengan pujian dan penyembahan. Orang yang worship menyembah Tuhan. Makanya Tuhan pada waktu Lucifer, ya, Lucifer dia adalah malaikat, ya, malaikat yang menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, tetapi dia akhirnya apa? Ingin bersama dengan Tuhan, ingin disembah oleh makhluk-makhluk lain, setara dengan Tuhan. Akhirnya apa? Jatuh, ya, iblis, ya kan? Jadi iblis Lucifer. Nah, saudaraku, jadi artinya bahwa hanya Tuhan yang disembah, tidak ada yang lain. Ya? Kalau saudara udah ambil keputusan ikut Yesus, jangan ada jimat-jimat, jangan ada percaya pada orang pinter, dukun-dukun, ya kan? Oh, sakit sedikit berobat ke dukun, tanya ke sini. Oh, mau ujian, tanya orang pinter. Tanyalah sama Tuhan, dan kau belajar pasti pinter. Amin. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Saya selalu katakan pada anak saya baru lulus
arsitek ya di Universitas Brawijaya. Puji Tuhan, dia menjadi mahasiswa terbaik di universitasnya. Dan apa? Karena Tuhan, saya bilang sama anak saya, kamu harus mengandalkan Roh Kudus. Ya, padahal dia itu kalau arsitek kan tugasnya banyak sekali dia kerjain. Jadi setiap satu semester saya harus datang ke anak saya di Malang. Saya bantu dia, bantu dia. Saya siapin makanan apa gitu kan, buat makanan bergizi biar dia fit badannya. Karena kadang-kadang begadang sampai subuh, baru menyelesaikan tugas. Pernah saya nggak tidur semalam nemenin dia. Jadi, saudaraku, saya bilang kamu harus andalkan Tuhan. Biar apa? Dan puji Tuhan, dia lulus dengan menjadi mahasiswa terbaik di kampusnya. Dan dia belum wisuda sudah diterima kerja di Jakarta. Makanya kemarin dia datang ke Johor, tapi hari Senin dia ke Bali karena dia harus bekerja. Ya, jadi dia izin perusahaannya 4 hari ikut saya pelayanan di Johor, sehingga dia pulang lewat Singapura dan saya ke Singapura, akhirnya dia terbang ke Indonesia. Dan saudaraku, apa yang harus? Nah, selain itu lanjut praise and worship. Ya, terus ya, penyembah yang bagaimana? Nah, penyembah apa? Tuhan mencari penyembah yang benar. Artinya adalah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dasar penyembahan kita bukan karena kata orang, tapi penyembahan kita itu karena relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Oh, kalau misalkan tiba-tiba nggak ada musik, apakah kita nggak bisa menyembah Tuhan? Bisa. Yes. Ingat, musik hanya sebagai pelengkap, mengiringi. Ya, yang menyembah siapa? Kita menyembah. Jadi makanya pemusik, pemuji Tuhan itu bukan performance, bukan show seperti artis-artis dangdut atau artis-artis yang terpopuler. Mereka kan ingin show, nunjukin kehebatan dan kemampuan. Bedanya worship dengan penampilan, artinya show, mereka ingin dipuji oleh manusia. Tapi kalau worship, ini untuk Tuhan. Jadi jangan show, artinya saya ingin tampil. Dan bicara apa worship? Bicara hati, sikap hati kita kepada Tuhan. Makanya pentingnya para worshiper, para pemusik bukan hanya sekedar main pokoknya. Ikutlah menyembah Tuhan. Pada waktu menyembah, kita menyembah. Jangan worshiper menyembah, bel menyembah, musik bengong. Harus menyatu. Ya, oke, lanjut. Nah, setelah doa,